Welcome to Bang Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Z, channel YouTube-nya Ojek Online. Nah, di sini saya akan membagikan cara atau solusi ya. Karena terkadang ini driver itu banyak banget yang daftar Grab Bike gitu ya. Ini seringkali mendapat kendala-kendala pada saat pendaftaran. Nah, masalah yang sering dihadapi pada saat pendaftaran ini kadang mereka ini suka nge-DM saya ya. Dan kemudian ada yang ya ngechat khusus juga gitu ya. Nah, di sini untuk kali ini buat kalian yang masih bingung gimana cara pendaftarannya, kalian bisa cek sebelumnya ya. Kemarin sempat saya share untuk cara pendaftaran dan syaratnya juga. Dan selanjutnya kali ini kita akan bahas masalah yang sering dihadapi pada saat pendaftaran driver Grab Bike khususnya. Nah, yang pertama adalah tahun motor 2020. Nah, sering banget calon mitra itu ingin daftar, tapi terkendala di tahun kendaraan. Di sini saya jelaskan ya, bahwa jika tahun motor kalian 2019 ke bawah, udah pasti ditolak dan disuruh pulang. Karena sudah syarat mutlak gitu ya. Dan kemudian apalagi yang tahun 2018 gitu ya, 2019 saya udah suruh pulang. Apalagi yang 2018, 2017, 2016 dan seterusnya ya. Jadi jangan ditanyakan lagi ya soal hal ini. Karena ini syarat mutlak yang memang harus dipenuhi sebagai calon mitra driver. Kemudian yang kedua EKTP. Ini juga sering banget ada yang DM saya menanyakan perihal EKTP, kemudian surat domisili. Di sini saya jelaskan bahwasanya EKTP memang harus jelas, tidak blur atau buram, atau hanya fotokopiannya doang nih. Nah, di sini harus memang real EKTP-nya gitu ya. Kemudian surat domisili ya, surat domisili di sini untuk pendaftaran untuk tahun 2023 ditiadakan. Jadi untuk semua pendaftar diwajibkan harus sesuai domisili di KTP ataupun kartu tanda penduduk ya. Oke, kemudian yang ketiga nih, ini di sini poin ketiga ini juga sering banget dimasalahkan ya ataupun jadi kendala nih ya. Karena apa? Yang ketiga adalah poinnya STNK dan pajak tidak aktif. Nah, ataupun bahwa yang asli bukan fotokopian. Di sini juga sering banget ya. Ini menjadi kendala pada saat pendaftaran. Ada yang pajak kendaraan telat 1 tahun, kemudian 5 bulan ataupun 2 bulan. Di sini saya jelaskan, kalau kendaraan kalian memang telat 1 bulan, itu aja udah sama dengan 1 tahun ya hitungannya kan gitu. Nah, di situ berarti kalian harus perpanjang pajak terlebih dahulu. Kemudian karena di sini yang dibutuhkan adalah pajak yang aktif, selain itu ya nggak bisa. Jadi kalian memang harus perpanjang pajaknya terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat nih, poin yang keempat adalah buku rekening tabungan bank asli atau profil mobile banking. Nah, di sini bawa yang asli bukan fotokopian. Kalau memang pakai M-Banking, screenshot profil M-Bankingnya yang ada nama dan nomor rekeningnya. Cukup jelas ya. Kemudian yang kelima, SIM C aktif ataupun asli. Minimal 1 hari masa berlakunya sebelum kadaluarsa. Jelas ya, jangan nanya lagi ya kalau ini ya soal ini. Jadi yang nggak aktif gimana Bang? Yang memang udah kadaluarsa gimana Bang? Ya harus diaktifkan dulu ya, karena itu juga syarat wajibnya mendaftar driver online ataupun khususnya ya Grab Bike ini ya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah SKCK asli. Di sini juga pada saat daftar online untuk SKCK itu tidak dibutuhkan ataupun bisa di skip atau bisa dilewati di formulirnya. Kalian bisa skip aja atau lewatin aja. Tapi pada saat kalian mendapat undangan verifikasi ke kantor, nah disitulah ada waktu buat kalian perpanjang SKCK bagi yang SKCK-nya memang sudah tidak aktif. Nah, jadi kalian di situ ada space kalau nggak salah 5 hari. Nah, disitulah kalian urus dulu SKCK-nya supaya aktif dan kemudian baru ke kantor. Nah, pokoknya ketika ada space ataupun ada undangan datang dan kemudian ada 1 hari kalian urus SKCK itu juga bisa kelar kan gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya lagi untuk SKCK kalau nggak aktif gimana Bang? Ya jawabannya nggak bisa ya, otomatis nggak bisa dan kalian harus aktifkan terlebih dahulu.
Oke, kemudian yang poin yang ketujuh, kedatangan tidak sesuai jadwal undangan. Nah, di sini sering banget terjadi, misal undangannya dari Grab itu tanggal 10 harus hadir, sementara kalian datang itu di tanggal 12 atau 15. Nah, baru datang kayak gitu ya, yang artinya sudah telat ataupun kadaluarsa undangannya kan gitu. Nah, di sini kalau dulu nih ya, kalau dulu memang awal-awal Grab itu buka pendaftaran itu masih ditolerir ya oleh pihak Grabnya gitu. Tapi sekarang itu sudah nggak bisa lagi gitu ya. Dulu tuh telat seminggu aja masih aman gitu karena maksimal itu 1 bulan. Tapi sekarang udah susah. Makanya kalau datang ya sesuai jadwal yang ada gitu ya, sesuai ya, tanggal yang tertera. Karena apa ya? Kalau memang kalian memang niat pengen jadi mitra driver Grab ya, kalian memang harus datang pagi-pagi untuk mendaftar pada saat hari H. Oke, selanjutnya yang ke-8 ya, kuota driver pada saat aktivasi. Di sini juga sering banget nih terjadi, misalkan kuota verifikasinya itu di Grab itu per hari cuman 50 orang. Sementara kalian datang kesiangan dan kuotanya sudah penuh, otomatis disuruh pulang atau balik lagi ya kan. Besok pagi balik lagi bang, kayak gitu kan, dengan catatan harus datang pagi-pagi kayak gitu. Ini sering banget ya yang kayak terjadi nih ketika saat pendaftaran. Nah, agar ini nggak terjadi lagi pada kalian, triknya kalian ya harus datang lebih awal dari jam yang ada di undangan. Misalkan undangannya itu jam 8 sampai 10 pagi, maka kalian harus datang kalau bisa ya jam 6 pagi itu udah stay di situ. Karena saking banyaknya calon mitra yang mendaftar di Grab dan kemudian dari sistem Grabnya ini pakai kuota per hari kayak gitu. Jadi kenapa pakai kuota per hari, misalkan 50 orang kayak gitu dari pihak Grab ya, di sini untuk durasinya aja ya. Jadi durasi dari satu mitra yang daftar aja itu untuk penanganannya itu 3 sampai 5 jam. Nah, jadi kalau memang dikali 50 orang ya otomatis kan itu akan terkoordinir kayak gitu, karena sekian orang yang memverifikasi dan kadang ya pakai kuota ya itu tadi ya, jadi disesuaikan dengan durasi pada saat verifikasinya. Makanya pihak Grab itu pakai kuota ketika memverifikasi calon mitra, karena mereka juga menyesuaikan dengan jam operasional kantor. Oke, demikian aja untuk info kali ini terkait masalah pendaftaran yang sering banget kalian hadapi. Jadi buat kalian para calon mitra driver baru yang pengen daftar, linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar nanti akan saya taruh untuk buat kalian yang mau daftar Grab baik ya tentunya. Oke, demikian aja info kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih, salam satu aspal, bye. Ajo jinga ala ala